Yo Guns, kembali lagi sama gue Aldo dari London Fans Media. Kali ini gue bakal ngebawain update kembali seputar bursa transfer Arsenal ataupun berita-berita terbaru tentang Arsenal. Nah, gue mau say thank you dulu untuk video gue sebelumnya karena hasilnya sebenarnya di luar dari ekspektasi ya. Cukup banyak yang nonton, cukup banyak yang lihat, dan cukup banyak yang likes juga, dan ada juga yang memberikan komentar. Terutama yang memberi komentar itu gue harus terima kasih lebih banyak nih terhadap Ari dari Ice Jogja karena komentarnya tentang transfer Willian itu sangat-sangat bagus gitu. Jadi kalau misalkan lo mau tahu komentarnya lebih detail lagi, silahkan masuk langsung ke video gua yang sebelumnya. Sepertinya dampak corona belum selesai buat Arsenal nih, karena diberitakan bahwa sebenarnya Salnehi ini yang memberikan informasi sendiri langsung di mereka akan memecat 55 orang karyawan yang tidak bermain atau 55 karyawan yang bukan pemain di klub Arsenal gitu. Mungkin ini juga disebabkan oleh 24% total revenue mereka yang belum mereka terima atau belum masuk dikarenakan mereka nggak bisa jualan tiket untuk tahun 2020 dan 2021. Nah, dari 55 orang itu ternyata ada satu pencari bakat atas nama Francis Cigagao yang sebenarnya adalah orang yang melatar belakangi tembusnya transfer Fabregas, Hector Bellerin, sama Gabriel Martinelli. Nah, gue paham sebenarnya 55 orang itu harus dipecat kenapa. Mungkin bisa gue kasih gambaran ke lu di Emirates Stadium. Itu kan ada bisnis restorannya, ada bisnis tokonya gitu kan. Mungkin tanpa adanya penonton yang datang ke Emirates Stadium, si tukang cuci piring ataupun si penjaga restoran itu sekarang belum dibutuhkan lagi dan hanya menjadi beban gitu. Jadi mungkin keputusannya juga bisa dibilang juga nggak terlalu salah juga gitu karena kalau nggak ada bisnis ya kan kita nggak perlu karyawan gitu. Cuma yang agak ngebingungin sebenarnya mungkin bulan lalu atau 2 bulan yang lalu gitu, para pemain itu sudah setuju untuk pemotongan gaji sebesar 12,5% gitu. Yang gue nggak tahu model gaji yang bukan pemain ya, tapi kan kalau pemain itu gajinya per minggu gitu. Misalkan kita punya Aubameyang 180.000 per pekan gitu. Terus kita kurangi 12,5%. Kalau misalkan 1 bulan kita asumsi ada 4 minggu, tinggal 12,5% gajinya Auba dikalikan 4 itu bisa mengcover biaya operasional gaji non playable staff yang itu gitu. Harusnya sih gua nggak tahu cukup atau enggak ya, dan ini sih pikiran awam aja gitu. Kita nggak tahu lagi detailnya kayak gimana. Cuma harusnya itu udah cukup banyak bisa mengurangi beban biaya dari gaji karyawan. Nah, para pemain ini sepertinya merasa sedikit kesal juga dengan keputusan ini. Jadi mereka semua yang sudah setuju dengan pemotongan gaji tersebut akan meminta informasi lebih lanjut dari klubnya, dari Arsenal. Oke, hari ini gue sebenarnya cuma mau bawain 2 berita ya, karena perkembangannya juga belum terlalu banyak. Yang terakhir adalah, Aubameyang diberitakan sudah setuju secara verbal untuk menandatangani kontrak barunya Arsenal. Hal ini disupport oleh Daily Telegraph yang, sudah memberitakan bahwa Aubameyang sudah mendekati, secara verbal sudah deal dengan kontraknya yang berdurasi 3 tahun di Arsenal. Nah, kalau ngomongin Aubameyang sepertinya kita harus kasih dia banyak banget respect gitu karena dia sudah membuktikan dirinya dengan 22 gol di musim ini atau musim kemarin. Lalu kemarinnya lagi dia sudah dapat 22 gol juga, dan itu join sepatu emas sama Muhammad Salah dan Sadio Mane gitu. Lalu semua gol yang terjadi di semifinal dan final kita di Piala FA itu semua datang dari Aubameyang. Dan semenjak dia tiba dari Dortmund di tahun 2018, Aubameyang sudah mencetak 54 PL goals dari 85 pertandingan dia di Liga Inggris. Kalau kita rata-ratakan itu paling enggak 0,64 gol
setiap pertandingannya, which is itu sebenarnya udah sangat-sangat tinggi konversinya dibandingin dengan striker-striker yang lain. Nah, sejak Aubameyang datang, di semua kompetisi dia sudah memberikan kita 70 gol dan yang tertinggi di semua pemain Liga Inggris. Hanya Muhammad Salah yang sangat-sangat dekat dengan rekor itu, yaitu sebesar 68 gol total di semua kompetisi. Cuma kita harus ingat juga ya, beda banget rasanya lu tuh golin di klub kayak Arsenal sama di klub kayak Liverpool gitu. Karena kita tahu Liverpool taktik sudah mateng ya kan, pemain sudah ada ya kan, asis yang memberikan asis tuh banyak gitu, nggak cuma satu dua orang gitu. Sementara kita tahu di Arsenal kita sampai 3 kali ganti pelatih, which is taktiknya juga belum belum fix gitu kayak gimana, cara main kayak gimana, dan kita tahu kualitas pemain Arsenal tuh beda banget sama kualitas pemain Liverpool sekarang. Tuh, jadi bener-bener kita harus respect lah sama Aubameyang dengan segala minimnya resource yang ada di Arsenal, dia masih bisa selalu bersaing untuk mendapatkan gol terbanyak di setiap musimnya. Nah, gue yakin banget kalau kita nggak dilatih Arteta, udah pasti deh Auba tuh udah bye-bye gitu istilahnya. Cuman yang gue heran sih dia mau tanda tangan kontrak baru berarti menandakan bahwa dia ngelihat satu ambisi dan dia ngelihat satu perubahan yang ada di klub Arsenal gitu dengan datangnya Arteta. Jadi kayaknya kita bisa expect lebih bagus di musim depan gitu maksud gue. Dan kita bisa expect rekrutmen-rekrutmen yang lebih ambisius lah dari Arsenal. Oke, basicnya cuma 2 berita itu yang gue sampein, selebihnya sih belum ada perkembangan yang terlalu, signifikan gitu, jadi gue nggak masukin ke transfer news ini. Balik lagi thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah nge-likes, thank you banget yang udah komen. Kalau misalkan lu punya, menurut lu nih, kita harus transfer siapa lagi nih untuk Arsenal? Gue pengen tahu masukan-masukan dari lu semua. Silahkan komen. Nanti yang komen yang paling keren yang kayak kemarin si Ari itu yang passion banget lah komennya tentang Arsenal. Gue bakal kasih tahu lagi gitu. Atau mungkin nextnya gue bacain kali ya kalau sempet. Eh, nah jangan lupa like, share, Nah, jangan lupa like, share, subscribe video ini dan channel ini supaya lu nggak ketinggalan berita-berita lebih lanjut soal transfer Arsenal ataupun Arsenalnya ataupun Liga Inggrisnya yang mungkin nanti gue bahas. Segini dulu dari gue, Aldo dari London Fans Media. Gue cabut dulu boys and girls. Bye.